Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penganangan Taufik terbaik dan sebagainya. Lawan! Ya. Lawan! Saudara, Bro! ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, kemudian ada yang netralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut. Tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis, template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Lawan! Lawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Berbagai petisi, keprihatinan, pernyataan sikap ataupun apapun namanya, ini dari berbagai kampus dan perguruan tinggi terhadap rezim pemerintahan Jokowi yang tidak netral pada Pilpres 2024 ini tampaknya membuat istana ketar-ketir. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengaku dia mendapat laporan adanya operasi penggalangan di kalangan rektor dan perguruan tinggi yang belum menyatakan sikap untuk membuat semacam petisi tandingan berisi dukungan terhadap rezim pemerintahan Jokowi. Mahfud menyampaikan hal itu merespon pertanyaan seorang mahasiswa dalam program Tabrak Prof di Yogyakarta, Senin malam tanggal 25 Februari 2024. Sebentar mas, jangan mau nabrak Prof. Tabraknya keras gak? Oke, maju. Oke, maju. Tabrak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya salam takzim Prof Mahfud. Ya, namanya siapa? Izinkan memperkenalkan diri, saya Hatta Muhammad Irsyad, mahasiswa Prof Mahfud dari FHUI. Sekaligus teman-teman, saya juga mewakili teman-teman dari anak ideologis Mahfud MD. Kita sama-sama ideologi dengan Prof Mahfud. Setuju? Setuju. Tabrak Prof. Tabrak. Baik Prof, mohon izin Prof. Berdasar berangkat dari saya yang mahasiswa Prof. Saya itu sebelumnya bangga dengan aksi-aksi dari kampus-kampus di Jogja, terutama sebagai pelopor gerakan adanya penyelamatan demokrasi Prof. Yang mana diinisiasi oleh dari para guru besar dari Sivitas Akademika, dimulai dari Universitas Gadjah Mada, dilanjutkan Universitas Islam Indonesia, dan dilanjutkan oleh kampus-kampus lain di seluruh Indonesia. Setuju teman-teman? Bangga dengan kampus-kampus di Yogyakarta? Bangga. Oke, Prof Mahfud, mohon izin Prof. Berangkat dari itu tadi Prof, tapi saya dan teman-teman mendapatkan beberapa informasi bahwa ternyata ada beberapa dari rektor-rektor atau pimpinan perguruan tinggi di Indonesia itu ternyata takut Prof untuk ikut menyuarakan hal yang sama. Oke, dan pertanyaan saya Prof, apakah Prof Mahfud sebelum mundur dari jabatan Menko Polhukam ataupun saat sampai detik ini mendapatkan
laporan adanya itu. Kalaupun iya Prof, bukankah itu artinya pemerintah membungkam suara rakyat? Setuju teman-teman? Setuju. Tabrak, Dan- Prof. Apakah pemerintah dan aparat penegak hukum itu mengintervensi perguruan tinggi yang seharusnya bebas untuk menyuarakan demi keadilan negeri dan berdirinya demokrasi? Setuju teman-teman? Setuju. Begitu Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Adanya intervensi nanti saya tunjukkan bahwa itu mungkin saya terjadi. Tapi kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena adanya tekanan itu tidak juga. Karena sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi yang terus mengalir. Ya. Dan ini akan terus, setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika. Itu. Nah, Prof. oleh sebab itu karena sedang di Jogja, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar dan Civitas Akademika UGM yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama. Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik dan sebagainya. Lawan. Ya, Lawan. saudara, Tabrak, Prof. ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, kemudian ada yang netralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Lawan. Terus. Silakan tabrak lagi. Wajar jika rezim Jokowi itu sampai ketar-ketir karena sampai hari ini Selasa 6 Februari 2024 jumlah perguruan tinggi yang menyampaikan petisi atau sikap atau pernyataan sikap menolak korupsi dan kolusi serta nepotisme dari keluarga Jokowi itu jumlahnya mencapai puluhan dan masih terus bertambah. Ini termasuk di dalamnya adalah kampus-kampus besar di Indonesia mulai dari UGM, UII, Universitas Indonesia, IPB, UNER, Surabaya, Unhas Makassar, Universitas Andalas di Padang, dan puluhan kampus lainnya. Saya menghitung puluhan itu kalau cuma dihitung kampus dan perguruan tinggi yang menyampaikan secara mandiri. Kalau dihitung dengan jumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam forum maupun asosiasi lainnya, itu bisa sampai ratusan. Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA misalnya, itu juga sudah menyampaikan sikapnya meminta presiden dan elit politik untuk mengedepankan etika dalam berpolitik. Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gunawan Budianto, menilai berbagai perilaku elit politik yang tuna etika dan jauh dari nilai luhur. Ini kalau yang bicara adalah asosiasi atau forum perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu jumlahnya ratusan ya, karena saat ini Muhammadiyah dan Aisyah itu memiliki 171 perguruan tinggi ini, 80 diantaranya adalah universitas dan
yang lain itu terdiri dari akademi maupun sekolah tinggi. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan oleh koordinatornya G. Sri Nurhartanto mengingatkan Jokowi untuk menjunjung tinggi etika dalam bekerja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pernyataan sikap Rektor, Ketua Perguruan Tinggi, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia tentang dinamika politik menjelang pemilu 2024. Kami, para Rektor, Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia sangat resah dengan kondisi di tanah air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024. Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia. Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur, dan adil. 1. Presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam pekerjaannya. 2. Penyelenggara pemilu menjunjung tinggi asas pemilu yang luber dan jurdil untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun. 3. Aparat negara, baik aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu. 4. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia. 5. Mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan sesudahnya. 6. Semua perguruan tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum. Surabaya, 3 Februari 2024, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Terima kasih. Nah, kalau kita hitung jumlah perguruan tinggi yang menyatakan sikap termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah dan kemudian Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, jumlahnya itu sampai sudah ratusan ya, dan ini masih akan terus bertambah. Hari ini kalau Anda lihat di berbagai media sosial itu muncul berbagai undangan dari banyak sekali kampus ya. Dengan dibongkarnya atau kalau menggunakan fakta atau menggunakan acara Profesor Mahfud itu yaitu ditabraknya fakta adanya operasi penggalangan gerakan kontra narasi dari petisi-petisi dari perguruan tinggi ini, maka saya kok yakin ya tidak akan ada rektor ataupun kampus perguruan tinggi
yang berani melakukannya. Saya juga mendengar kok itu ada seorang sahabat, seorang guru besar di Universitas Airlangga Surabaya menyatakan seperti itu. Memang sudah ada operasi-operasi dari aparat penegak hukum untuk membuat narasi tandingan semacam ini. Ini kalau ada yang sampai berani rektor ya atau perguruan tinggi atau ketua yayasan ataupun menyatakan sikap kontra, saya kira dipastikan kredibilitas kampus dan perguruan tinggi mereka itu bakal babak belur, hancur lebur deh dihajar oleh para netizen dan juga kalangan mahasiswa dan juga para sivitas akademika lainnya. Saya menduga paling banter mereka ini ya akan netral atau diam saja. Itu pun walaupun diam pun akan tetap jadi hujatan. Rezim pemerintahan Jokowi ini memang sudah tidak punya lagi basis legitimasi secara politik apalagi secara moral. Saya kira kalau Anda memilih jalan elektoral, cara yang paling efektif untuk menolak rezim Jokowi dengan tidak memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Tetapi kalau jalan non elektoral saya tidak tahu karena saya mendengar kemarin dari mantan ketua BEM UGM yakni Gibran Muhammad Nur ini dia mendengar kalau sampai kemudian Jokowi tidak merespon tuntutan-tuntutan itu, mengambil langkah konkret ya, kalau responnya sudah itu akan ada gerakan yang lebih besar lagi mengguncang rezim Jokowi. Memang Jokowi sudah menyatakan bahwa itu adalah ya dalam negara demokrasi boleh dilakukan. Sementara kalau staf khusus Presiden Jokowi, koordinator staf khusus Presiden Jokowi Ari Dwi Payana kan menyatakan bahwa ini ada orkestrasi gerakan elektoral ini ya. Jadi ini mereka ini gerakan partisan disebut itu yang kemudian mengundang kemarahan dari para guru besar di berbagai perguruan tinggi. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.